Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sejumlah komunitas dan kelompok masyarakat di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi sosial penggalangan dana bagi korban banjir di Pulau Sumatera. Aksi dilakukan di kawasan Car Free Day, Taman Bungkul dengan berkeliling membawa banner dan kotak donasi. Bantuan untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus mengalir, saudara. Pada Minggu pagi, sejumlah komunitas dan warga menggalang donasi di area Car Free Day Taman Bungkul, Surabaya. Relawan membawa banner dan kotak kardus untuk menghimpun sumbangan warga, di mana seluruh dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan langsung kepada masyarakat terdampak di lokasi bencana. Penyelenggara juga telah mengirimkan relawan ke wilayah terdampak guna membantu distribusi bantuan dan memastikan penyaluran tepat sasaran. Sejumlah komunitas dan kelompok masyarakat di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi sosial penggalangan dana bagi korban banjir di Pulau Sumatera. Saudara, untuk melihat lebih dekat, kita sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Nyoman, selamat pagi. Lantas bagaimana antusiasme warga di Surabaya dalam penggalangan dana bencana untuk korban bencana di Sumatera? Baik, betul sekali Edwin. Pada hari Minggu pagi ini, sejumlah komunitas dari berbagai elemen datang ke Car Free Day di Taman Bungkul, Kota Surabaya ini. Mereka melakukan aksi sosial penggalangan dana untuk bencana di Pulau Sumatera. Dan para komunitas yang menggalang dana ini diantaranya dari mahasiswa pecinta alam dan hingga supporter sepak bola di Kota Surabaya. Mereka menyebar di berbagai titik di kawasan Car Free Day ini untuk menggalang donasi dan mereka membawa spanduk bertuliskan arti kepedulian untuk bencana di Sumatera. Dan donasi yang terkumpul ini rencananya akan diserahkan langsung melalui relawan yang telah diberangkatkan ke Sumatera atau ke lokasi bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga di Aceh. Selain itu, donasi yang terkumpul juga akan diserahkan langsung ke instansi terkait untuk kemudian diteruskan ke masyarakat yang terdampak dari bencana alam ini, Edwin. Baik, Nyoman, selain di Taman Bungkul, ada di mana lagi mungkin untuk para komunitas dan kelompok pun perseorangan untuk menggalang dana bagi teman-teman korban kita di Pulau Sumatera? Baik, untuk hari Minggu ini banyak sekali agenda aksi sosial untuk Sumatera. Dan selain di Car Free Day di Taman Bungkul, Kota Surabaya ini, aksi open donasi atau penggalangan dana juga dilakukan oleh berbagai lintas komunitas di Kota Surabaya dan tak hanya di Car Free Day. Dan mereka selain melakukan penggalangan dana secara offline, mereka juga menggalang dana secara online dan nantinya donasi yang masuk dan terkumpul akan diserahkan langsung ke masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dan selain itu mereka juga membawa berbagai poster dan juga banner terkait aksi kepedulian ini. Dan mereka juga menyebar ke berbagai titik berkeliling membawa kardus donasi untuk mengumpulkan donasi dari para pengunjung di Car Free Day Taman Bungkul, Kota Surabaya ini. Edwin. Tadi Nyoman disebutkan ada mahasiswa, lalu ada juga para supporter sepak bola seperti itu. Nah, ini berarti komunitas kelompoknya cukup banyak. Apakah ada dari perseorangan atau individu seperti itu, Nyoman? Baik, untuk di acara Car Free Day di Taman Bungkul Kota Surabaya ini memang seluruh penggalangan donasi yang dilakukan di tempat ini memang yang kami lihat dari berbagai komunitas, yakni mulai dari supporter sepak bola hingga komunitas mahasiswa pecinta alam. Selain itu ada anggota pramuka yang juga turut melakukan open donasi atau penggalangan donasi di lokasi Car Free Day dan mereka juga menyebar di sekitar Car Free Day di Taman Bungkul Kota Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Darmo Surabaya, Edwin.
Antusiasme begitu tinggi dan harapannya lewat adanya semangat kebersamaan dan kekeluargaan lintas daerah di seluruh Indonesia bagi para korban di Pulau Sumatera dapat kemudian memantik semangat teman-teman untuk kemudian lekas pulih yang ada di sana di lokasi bencana. Terima kasih banyak laporan Anda Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardionto Fani, dan tentunya tadi yang perlu dicermati adalah bagaimana galangan dana ini harus juga memiliki transparansi ya, supaya teman-teman yang ada di sana yang membagikan juga bisa melihat apa yang mereka bagikan, apa yang mereka galangkan dananya dapat kemudian dikirimkan langsung kepada korban tepat sasaran. Terima kasih kawan-kawan, selamat beraktivitas kembali. Saudara, informasi lain, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng pemerintah Inggris untuk mendukung pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Dari program UK Partnering for Accelerate Climate Transition atau UKPAC. Director of Strategic Planning and Economic Technique Praxis International, Iqbal Maulana Ahmad mengatakan, pengembangan kawasan berorientasi transit ini menjadi fondasi penting dalam membangun kawasan yang terhubung, efisien, dan mendukung pertumbuhan pusat kegiatan baru, termasuk konektivitas menuju kawasan ekonomi khusus Batang. Dalam hal ini pemerintahan Inggris bekerjasama dengan Indonesia mendukung program bernama UKPAC. Ini salah satunya untuk mendukung perkeretaapian atau transportasi publik dari Semarang menuju Baleri Batang dan secara umum di Kedung Sepur. Dalam hal ini juga turut mendukung perkembangan yang ada di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan kerjasama ini menjadi bagian penguatan sistem transportasi publik dan konektivitas logistik di Jawa Tengah. Ahmad Lutfi menambahkan percepatan pengembangan kawasan berorientasi transit dan dry port sangat dibutuhkan karena mobilitas penduduk dan kawasan industri terus bertumbuh. Dari Dubes Inggris tadi sudah membentuk tim, beliau sudah datang ke Provinsi Jawa Tengah beberapa kali dan tadi sudah difinalisasi terkait dengan investasi dry port dan konektivitas transportasi kita. Jadi di Jawa Tengah nanti akan kita berikan dry port untuk angkutan logistik barang dan orang. Jadi dry portnya ada 56 hektar, kita berikan di kawasan industri. Kemudian konektivitas wilayah diantaranya adalah wilayah Semarang Raya, Kedung Sepur, kita akan menggunakan jalur kereta api. Kebutuhan logistik dan mobilitas di Jawa Tengah akan terus meningkat seiring bertumbuhnya kawasan ekonomi baru di beberapa daerah. Oleh karena itu, pembangunan tersebut diminta untuk dipercepat. Diketahui ada sekitar 12 juta kontainer di Jawa Tengah, namun saat ini Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali menyapa Anda dengan informasi lain usai jeda. Tetaplah bersama kami. Banyak yang sudah membuktikan Aqua